Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Oke, di sini di depan saya sudah ada dua buah rice cooker low carbo dan juga rice cooker low sugar Mito dan juga Yongma. Ini untuk Mito dengan tipe Mito R7 low sugar dengan boot series, dan juga Yongma ini yang untuk rice cooker low carbo dengan tipe SMC 8067. Dan untuk kali ini kita akan melakukan pembedahan, dan semoga untuk pembedahan kali ini kita akan coba melihat perbedaan-perbedaannya, dan semoga dapat membantu teman-teman dalam memilih rice cooker low carbo maupun rice cooker low sugar yang terbaik. Dan untuk dari Mito kita bisa lihat ini dengan tampilannya warna putih untuk bagian atas, dan juga di bagian depannya itu berwarna silver. Di sini bisa teman-teman lihat, dan kombinasi di bawahnya itu berwarna putih. Lalu untuk di Yongma di sini bisa dilihat ini untuk warnanya. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk dari segi daya listriknya. Ini bisa kita lihat di bagian belakang atau di bagian bawah biasanya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk rice cooker ini dengan daya listrik 690 watt dan juga untuk kapasitasnya itu 2 liter. Nah, di sini ada keterangannya. Dan untuk rice cooker ini sendiri juga dibuat di Indonesia. Jadi di sini untuk di Mito bisa teman-teman lihat, dan bagian bawahnya ini berwarna putih. Lalu pada bagian tengahnya ini terbuat dari aluminium dari stainless. Dan di sini kita bisa lihat juga kita pada bagian rice cooker Yongma. Ini untuk daya listriknya teman-teman biasanya ada di bagian bawah. Ini ada di bagian bawah. Nah, ini pada bagian bawah kita bisa lihat untuk spesifikasinya. Ini untuk kapasitasnya sendiri kalau dari Yongma itu 2 liter, dan juga untuk daya listriknya itu 400 watt. Dan untuk rice cooker low carbo Yongma ini dibuat di Cina. Di sini teman-teman bisa lihat untuk spesifikasinya. Dan untuk temperatur panasnya itu maksimal sampai 216 derajat. Jadi di sini untuk spesifikasinya di sini keterangannya itu lebih lengkap. Nah, di sini jika kita lihat dari bagian atas ataupun maupun dari bagian bawah, ini dari segi bentuknya sudah berbeda. Kalau dari Mito itu bentuknya lebih memanjang ke belakang seperti ini. Bentuknya itu lebih memanjang ke belakang. Dan untuk Yongma ini bentuknya lebih melingkar. Jadi secara spesifikasi untuk Mito itu lebih memakan tempat dibanding yang Yongma. Dan ini untuk dari segi bentuk maupun fisik ini silahkan teman-teman pilih sesuai dengan selera. Dan jika kita lihat dari cara membukanya sendiri, ini juga cukup mudah. Ini cukup ditekan saja seperti ini. Ini Yongma untuk ini Yongma juga sama, dan kita bisa lihat dari potnya. Ini untuk setiap pembelian dari Mito akan mendapatkan 2 buah sendok, 1 sendok nasi, lalu ada sendok sup, dan juga 1 buah gelas pengukur. Dan untuk di sini ada untuk pengukusnya atau untuk memasak nasi low sugar. Ini menggunakan bahan stainless. Di sini bisa kita lihat, di sini untuk stainlessnya ini menggunakan stainless series 304. Dan untuk series 304 ini lebih tahan dari korosi maupun dari karat, dan ini sangat aman. Selain itu juga udah terbuat dari bahan yang food grade, jadi sangat aman untuk konsumsi. Dan jika kita lihat pada bagian pot dalamnya, nah, untuk pot dalamnya ini berwarna hitam dilapisi dengan warna stainless. Nah, ini seperti ini ada lapisan stainlessnya. Ini penampilannya lebih elegan, dan juga untuk potnya ini sendiri juga sangat tebal. Nah, ini untuk bagian bawahnya juga berwarna hitam, dan permukaan di bagian dalamnya ini seperti ada bintik-bintik, dan permukaannya ini cukup halus. Nah, selain itu di bagian penutup untuk rice cooker low sugar Mito ini bisa teman-teman lihat, di sini ada
karetnya, dan untuk karetnya ini cukup tebal. Selain itu ini bisa, nah di bagian ini juga bisa kita lepas, itu bisa kita bersihkan, dan disarankan setiap kali pembelian habis memasak baru, ketika akan memasak ini harus dilap kering agar nasi yang jatuh itu tidak cepat basi. Dan ini bisa kita kembalikan seperti ini. Lalu kita lihat pada bagian kelengkapan untuk rice cooker Yongma. Untuk low sugarnya ini juga bisa dilepas, cukup ditekan pada bagian sebelah kanan. Nah, ini bisa kita lepas, dan ini bisa kita bersihkan juga. Lalu kita bisa lihat karetnya. Nah, ini jika karetnya ini ada perbedaannya untuk di rice cooker Mito dan Yongma. Di sini bisa diperhatikan. Itu untuk rice cooker Yongma, permukaan karetnya ini lebih melebar ke luar. Ini lebih melebar, dan untuk di rice cooker Mito ini lebih kecil. Dan untuk karetnya sendiri, jika kita lihat di bagian luarnya ini dia lebih lentur untuk rice cooker Yongma. Dan untuk bagian rice cooker ini juga, tapi untuk permukaannya ini sedikit lebih melebar. Dan ini perbedaan-perbedaan. Dan jika kita lihat pada bagian stainlessnya ini juga terdapat 2 buah sendok untuk sendok nasi dan juga sendok sup. Lalu ada gelas pengukurnya juga, ini juga sama. Dan untuk bagian stainlessnya di sini bisa teman-teman bisa lihat. Untuk stainlessnya ini ada bagian lubang, hanya ada di bawah. Ini untuk tempat pengukusnya, dan ini untuk cupnya ini teman-teman bisa lihat. Dan di sini bisa kita sandingkan. Nah, ini adalah milik perlengkapan dari Mito, dan ini dari Yongma. Di sini bisa kita lihat untuk warna stainlessnya itu punya Mito itu lebih putih dibanding yang punya Yongma. Di sini bisa kita perhatikan. Dan di sini untuk lubangnya sendiri juga berbeda. Di sini untuk di rice cooker Mito itu lubangnya lebih banyak. Nah, di sini ada 304, teman-teman bisa perhatikan. Dan untuk rice cooker Mito ini tidak menggunakan series 304, tetapi ini sudah food grade juga dan aman untuk konsumsi. Lalu jika kita lihat di bagian potnya sendiri, di sini untuk rice cooker Yongma ini menggunakan warna hitam di bagian dalam dan juga warna gold itu di bagian luarnya. Dan jika dari beratnya, pot ini punya Yongma itu sedikit lebih berat, dan ini lebih tebal, dan juga ada permukaan warna stainlessnya. Ini sedikit lebih berat. Nah, ini tadi adalah perbedaan-perbedaan dari kedua rice cooker ini. Dan untuk di bagian stainless bawahnya, untuk rice cooker Yongma ini ada kaki untuk tatakannya. Jadi nanti permukaannya itu lebih tinggi. Dan kalau untuk di Yongma tidak ada, dan juga ini ada pegangannya seperti ini. Lebih enak untuk ketika kita mengambil. Kalau untuk rice cooker Yongma seperti ini. Dan ini tidak fleksibel. Lalu ini hanya letak jadi seperti ini. Lalu kita bisa lihat pada bagian menu untuk pilihan memasaknya. Ini kita lihat pada rice cooker Mito. Rice cooker Mito ini untuk menunya itu cukup banyak, bisa memasak, lalu bisa memasak cepat, dan lalu bisa memasak sup. Di sini ada keterangannya. Bisa bubur, lalu bisa merebus, bisa masak nasi, lalu nasi shirataki, lalu mengukus, dan untuk nasi rendah gulanya ini juga ada di sini. Jadi ini kita bisa, teman-teman bisa fungsikan di sini jika kita ingin memasak nasi dengan kadar gula yang rendah. Jika teman-teman ingin menggunakan, bisa langsung tekan ke sini dan tinggal di start. Lalu jika untuk memasak menu pada rice cooker Yongma, di sini bisa dilihat.
Nah, ini menunya ada cook, lalu bisa masak low karbo, bubur bayi, slow cook, sup kukus beras merah, dan cake. Nah, di sini untuk tekstur nasinya itu juga bisa diatur. Untuk Yongma ini bisa kita teksturnya itu bisa dipilih biasa, pulen ataupun keras. Nah, di sini ada teksturnya itu bisa dipilih. Dan untuk tombolnya ini semuanya menggunakan digital touch. Jadi teman-teman di sini ini semuanya menggunakan touch. Dan touchnya itu sangat soft sekali untuk di Yongma. Dan jika di rice cooker Mito ini menggunakan tombol seperti ini. Nah, ini harus kita tekan, dan ini bukan touch, ini perlu ditekan sedikit. Ini cukup keras. Nah, di sini teman-teman bisa dengar suaranya. Dan ini adalah perbedaan dari kedua rice cooker ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman dalam memilih rice cooker low carbo yang teman-teman nilai paling baik. Dan juga untuk rice cooker Mito ini didukung dengan garansi selama 1 tahun, dan untuk Yongma ini didukung dengan garansi selama 2 tahun. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video channel ini terus berkembang, dan terima kasih.